Selama lebih dari satu abad, narasi ekonomi dunia telah dikunci oleh satu standar emas yang tampak mustahil untuk digoyahkan. Jika kita berbicara tentang kualitas mesin, pandangan kita secara otomatis tertuju pada Jerman. Jika kita berbicara tentang inovasi gadget dan gaya hidup, Amerika Serikat adalah kiblat utamanya. Dan jika kita berbicara tentang kemewahan, Prancis dan Italia memegang kunci eksklusivitasnya. Brand-brand besar dari Barat bukan sekadar label komersial, melainkan simbol superioritas peradaban dan kemajuan teknologi yang telah mendikte selera miliaran penduduk bumi selama beberapa generasi tanpa adanya ancaman berarti. Namun, memasuki akhir dekade ini, kita sedang menyaksikan sebuah fenomena yang dulunya dianggap sebagai fiksi ilmiah oleh para ekonom arus utama. Tahta yang dulu dianggap abadi kini sedang diguncang oleh kekuatan baru yang datang dari timur dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah industri modern. Di pusat-pusat industri Eropa, suara mesin pabrik yang telah beroperasi selama puluhan tahun mulai meredup karena tekanan biaya energi dan hilangnya daya saing. Kita tidak sedang membicarakan penurunan siklus bisnis biasa, melainkan sebuah pergeseran tektonik yang mulai melenyapkan dominasi brand-brand legendaris yang selama ini menjadi kebanggaan blok Barat. Fenomena ini sering disebut oleh para analis sebagai kiamat brand global. Sebuah situasi di mana merek-merek mapan dari Amerika dan Eropa mulai kehilangan relevansi dan kekuatan pasarnya secara sistematis. Tiongkok, yang dulunya hanya dipandang sebelah mata sebagai pabrik murah untuk merakit komponen rancangan Barat, kini telah berevolusi menjadi predator industri yang sangat efisien dan inovatif. Mereka tidak lagi datang untuk meniru atau menjadi subkontraktor, melainkan datang untuk mengambil alih kepemimpinan pasar dengan membawa teknologi yang lebih canggih, namun dengan harga yang jauh lebih masuk akal. Di Geonusa Jurnal hari ini, kita akan membedah secara mendalam bagaimana Tiongkok mengeksekusi strategi senyap yang mampu melumpuhkan raksasa-raksasa industri Barat. Kita akan melihat bagaimana mereka mengamankan rantai pasok global, melakukan integrasi industri yang sangat masif, hingga memanfaatkan kecepatan inovasi yang tidak bisa diikuti oleh birokrasi perusahaan di Washington maupun Brussels. Persiapkan diri Anda, karena apa yang akan kita bahas adalah sejarah yang sedang tertulis tentang bagaimana sebuah kekuatan baru meruntuhkan hegemoni lama dan menggambar ulang peta ekonomi dunia yang kita kenal selama ini. Rahasia pertama dari kebangkitan Tiongkok yang mematikan ini sebenarnya tidak dimulai dari lini perakitan produk akhir, melainkan jauh di kedalaman bumi. Tiongkok menyadari sejak dini bahwa siapapun yang menguasai bahan baku, dialah yang memegang kunci untuk mendikte arah industri masa depan. Selama 3 dekade terakhir, Beijing secara agresif melakukan diplomasi ekonomi dan akuisisi tambang di seluruh penjuru dunia. Mulai dari cadangan litium di pegunungan Andes hingga konsesi kobalt di jantung benua Afrika. Strategi ini menciptakan sebuah kondisi di mana Tiongkok kini mengontrol lebih dari 60 hingga 80% pemrosesan mineral kritis yang dibutuhkan untuk teknologi modern. Dominasi ini mencakup mineral-mineral yang sangat vital bagi transisi energi global, seperti nikel, litium, mangan, dan yang paling krusial adalah logam tanah jarang atau rare earth minerals. Tanpa mineral-mineral ini, mustahil bagi Tesla untuk membuat motor listriknya, mustahil bagi Apple untuk menciptakan layar smartphone-nya, dan mustahil bagi industri pertahanan Amerika untuk membangun rudal berpemandu presisi. Dengan mengamankan kontrol atas pemrosesan bahan-bahan ini, Tiongkok secara efektif telah memasang gerbang tol di jalur pasok energi hijau dan teknologi tinggi dunia, yang bisa mereka tutup atau buka sesuai dengan kepentingan strategis nasional mereka. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang sangat berbahaya bagi negara-negara Barat yang selama ini hanya fokus pada inovasi di tingkat hilir tanpa memperhatikan ketahanan di tingkat hulu. Saat Tiongkok mulai menerapkan pembatasan ekspor pada elemen-elemen tertentu, industri-industri besar di Eropa dan Amerika Serikat langsung merasakan dampaknya berupa lonjakan biaya produksi dan ketidakpastian stok. Ini adalah bentuk pengepungan ekonomi yang sangat halus namun mematikan, di mana Tiongkok menggunakan kekayaan sumber daya dunia untuk memaksa brand-brand global Barat bertekuk lutut di bawah aturan main baru yang diciptakan oleh Beijing. Inilah mengapa kiamat brand global menjadi sangat nyata ketika sebuah perusahaan seperti Volkswagen
atau Ford ingin bersaing dalam kendaraan listrik. Mereka harus berhadapan dengan fakta bahwa komponen termahal mereka yakni baterai hampir pasti mengandung bahan baku yang diproses atau dimiliki oleh Tiongkok. Dalam perang atrisi ini, Tiongkok memiliki keuntungan biaya yang sangat besar karena mereka memiliki akses langsung ke bahan mentah tersebut tanpa beban pajak atau biaya logistik antar benua yang mahal. Mereka tidak hanya menjual produk jadi, mereka mengontrol detak jantung dari setiap teknologi yang ingin diciptakan oleh dunia saat ini. Salah satu alasan utama mengapa brand Tiongkok mampu menawarkan harga yang jauh lebih murah, namun dengan fitur yang lebih canggih, terletak pada struktur organisasinya yang disebut sebagai integrasi vertikal. Jika perusahaan barat seperti Apple atau Tesla cenderung menggunakan model outsourcing yang kompleks di mana mereka membeli komponen dari ratusan supplier yang berbeda di seluruh dunia, raksasa Tiongkok justru melakukan hal sebaliknya. Brand seperti BYD, misalnya, memproduksi hampir 90% komponen kendaraan mereka sendiri, mulai dari baterai, motor listrik, chip semikonduktor, hingga jok dan sistem pendingin udara di bawah atap perusahaan mereka sendiri. Model integrasi vertikal ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa tinggi dan kontrol kualitas yang sangat ketat yang tidak bisa dimiliki oleh perusahaan yang bergantung pada pihak ketiga. Ketika terjadi gangguan rantai pasok global seperti yang kita saksikan beberapa tahun terakhir, brand Tiongkok relatif tetap stabil karena mereka tidak perlu menunggu kiriman chip dari negara lain atau baterai dari produsen luar. Efisiensi ini memungkinkan mereka untuk memangkas margin keuntungan yang biasanya diambil oleh setiap lapisan supplier dalam model bisnis tradisional barat, sehingga harga produk akhir bisa ditekan hingga ke level yang sangat kompetitif tanpa mengorbankan kualitas teknologi. Lebih jauh lagi, integrasi vertikal ini memungkinkan inovasi terjadi secara simultan di semua lini produk tanpa hambatan komunikasi antar perusahaan. Jika tim perancang mobil ingin mengubah spesifikasi baterai, mereka cukup berbicara dengan tim baterai yang berada di gedung yang sama, bukan melakukan negosiasi kontrak berbulan-bulan dengan pemasok eksternal. Kecepatan ini menciptakan siklus produksi yang sangat lincah, di mana masukan dari konsumen dapat langsung diimplementasikan ke dalam lini perakitan dalam hitungan minggu. Bagi perusahaan barat yang sudah terbiasa dengan birokrasi outsourcing yang gemuk, pola kerja seperti ini adalah sebuah ancaman eksistensial yang sangat sulit untuk ditiru dalam waktu singkat. Inilah rahasia mengapa BYD bisa menjual mobil listrik dengan harga di bawah 200 juta rupiah yang mampu menandingi fitur mobil Eropa seharga 600 juta rupiah. Ini bukan sekadar soal subsidi pemerintah Tiongkok, melainkan soal desain arsitektur bisnis yang jauh lebih modern dan efisien dibandingkan model bisnis lama yang masih dipegang teguh oleh brand-brand besar di Detroit atau Stuttgart. Ketika konsumen dunia mulai menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan teknologi yang setara atau bahkan lebih baik dengan harga sepertiga dari brand barat, maka loyalitas terhadap merek-merek legendaris itu akan luntur dengan sangat cepat, menandai dimulainya kiamat industri lama. Kecepatan adalah mata uang baru dalam ekonomi abad ke-21, dan disinilah letak perbedaan yang paling mencolok antara industri timur dan barat di banyak perusahaan otomotif atau teknologi di Eropa dan Amerika. Proses pengembangan satu model produk baru dari konsep hingga peluncuran pasar bisa memakan waktu 5 hingga 7 tahun. Hal ini disebabkan oleh lapisan birokrasi yang gemuk, prosedur pengujian yang kaku, serta budaya kerja yang sangat mementingkan keseimbangan kehidupan. Di sisi lain, Tiongkok telah menciptakan ekosistem kerja yang bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak masuk akal bagi standar barat, yang sering disebut sebagai budaya 9-9-6, budaya kerja 9-9-6 bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. 6 hari seminggu memang menjadi perdebatan etika di dunia internasional. Namun secara hasil industri, hal ini menciptakan akselerasi yang luar biasa. Ribuan insinyur muda di pusat teknologi seperti Shenzhen dan Hangzhou bekerja dalam siklus iterasi yang sangat pendek, memungkinkan sebuah brand untuk merilis pembaruan produk hanya dalam hitungan bulan, bukan tahun. Kecepatan ini membuat brand barat terlihat sangat lambat dan tertinggal. Saat raksasa Amerika baru saja merilis satu fitur baru, pesaingnya dari Tiongkok mungkin sudah merilis 2 atau 3 generasi teknologi yang lebih mutakhir di pasar. Kecepatan inovasi ini tidak hanya berlaku pada perangkat lunak,
tetapi juga pada manufaktur fisik dan perangkat keras. Tiongkok memiliki ekosistem yang disebut sebagai hyperclustering, di mana semua pemasok, laboratorium desain, dan fasilitas pengujian berada dalam satu zona industri yang saling terhubung. Jika seorang perancang di Shenzhen membutuhkan prototip komponen baru, ia bisa mendapatkannya dalam waktu 24 jam dari bengkel di sebelah kantornya. Bandingkan ini dengan perusahaan di Silicon Valley yang mungkin harus menunggu berminggu-minggu untuk kiriman prototip dari luar negeri. Dan Anda akan memahami mengapa Tiongkok memenangkan perang kecepatan ini. Hasil akhirnya adalah sebuah kondisi di mana produk-produk Barat mulai terlihat kuno di mata konsumen generasi baru yang menginginkan teknologi terbaru secara instan. Brand-brand legendaris Eropa kini terjebak dalam dilema. Jika mereka mencoba mengikuti kecepatan Tiongkok, mereka harus merombak seluruh struktur budaya dan hukum kerja mereka yang sudah mapan selama puluhan tahun. Namun jika mereka tetap pada ritme lama, mereka akan terus kehilangan pangsa pasar kepada brand Tiongkok yang mampu merespons tren konsumen dengan jauh lebih lincah. Inilah yang menjadi katalisator bagi kiamat brand global yang kita saksikan saat ini. Beijing sangat menyadari bahwa pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa akan terus dipagari oleh berbagai regulasi, pajak impor, dan hambatan politik yang bertujuan untuk melindungi industri lokal mereka. Oleh karena itu, Tiongkok tidak membuang seluruh energinya hanya untuk mendobrak pintu depan Washington atau Brussels, melainkan mereka menjalankan strategi pengepungan dari pinggiran melalui Global South. Mereka secara masif berekspansi ke wilayah Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, wilayah-wilayah yang secara kolektif memiliki populasi miliaran orang dan sedang mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia melalui proyek ambisius Belt and Road Initiative. Tiongkok tidak hanya membangun jalan tol dan pelabuhan, tetapi juga meletakkan infrastruktur digital nasional di negara-negara tersebut. Saat jaringan internet sebuah negara dibangun menggunakan teknologi Huawei atau ZTE, secara otomatis seluruh ekosistem digital di negara tersebut akan lebih ramah dan terintegrasi dengan perangkat dari Tiongkok. Ini adalah strategi kuda Troya modern. Tiongkok menyediakan tulang punggung teknologi yang murah dan efisien, yang kemudian menjadi pintu masuk bagi brand smartphone, aplikasi pembayaran, hingga kendaraan listrik mereka untuk mendominasi pasar domestik tanpa perlawanan berarti dari brand Barat di pasar seperti Indonesia atau Nigeria. Brand-brand Tiongkok kini dipandang bukan lagi sebagai alternatif murah, melainkan sebagai pilihan utama yang menawarkan nilai fungsional terbaik. Generasi muda di Global South tidak lagi memiliki keterikatan emosional terhadap brand-brand warisan Barat seperti orang tua mereka dulu. Bagi mereka, brand yang bisa menyediakan fitur kamera terbaik, baterai tahan lama, dan harga yang terjangkau adalah pemenangnya. Strategi ini menciptakan sebuah benteng ekonomi bagi Tiongkok, di mana mereka tetap bisa tumbuh raksasa meskipun akses mereka ke pasar Amerika Utara atau Eropa Barat dibatasi secara ketat oleh sanksi geopolitik. Pada akhirnya, dominasi di Global South ini memberikan Tiongkok keunggulan volume produksi yang sangat besar atau economy of scale. Dengan melayani miliaran konsumen di negara berkembang, perusahaan Tiongkok mendapatkan keuntungan finansial dan data yang cukup untuk terus mendanai riset teknologi tingkat tinggi. Saat brand-brand Barat mulai menyadari bahwa mereka telah kehilangan pasar-pasar potensial ini, mereka akan menemukan diri mereka terkucil di pulau pasar mereka sendiri yang semakin mengecil. Ini adalah kiamat yang perlahan, namun pasti bagi pengaruh ekonomi global yang selama ini dipusatkan di belahan bumi utara. Ada satu istilah, ekonomi yang saat ini sedang membuat para pemimpin di Washington dan Paris berkeringat dingin, yaitu overcapacity atau kelebihan kapasitas produksi. Tiongkok telah membangun mesin manufaktur yang begitu besar sehingga kapasitas produksinya kini jauh melampaui apa yang bisa dikonsumsi oleh penduduknya sendiri. Alih-alih mengarem produksi, Beijing justru terus memacu pabrik-pabriknya dan melempar kelebihan barang tersebut ke pasar internasional dengan harga yang sangat rendah. Fenomena ini sering dikritik sebagai praktik dumping atau ekspor deflasi yang bertujuan untuk mematikan industri kompetitor di negara lain. Senjata overcapacity ini bekerja secara sistematis untuk merusak fondasi keuangan brand-brand Barat yang beroperasi dengan prinsip keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Perusahaan otomotif Tiongkok, misalnya,
seringkali didukung oleh kredit murah dari bank pemerintah dan subsidi energi, yang memungkinkan mereka tetap bertahan meskipun menjual produk dengan margin keuntungan yang sangat tipis atau bahkan rugi secara akuntansi. Sementara itu, perusahaan di barat yang harus mempertanggungjawabkan setiap sen kerugian kepada investor publik tidak akan mampu bertahan dalam perang harga yang berkepanjangan ini tanpa mengalami kebangkrutan atau penutupan pabrik saat pasar dibanjiri oleh produk berkualitas tinggi dengan harga yang mustahil untuk dilawan. Konsumen secara alami akan beralih, dan inilah yang menyebabkan matinya industri lokal di negara-negara maju. Di Eropa, beberapa produsen panel surya dan baterai telah dipaksa menutup operasional mereka karena tidak sanggup menandingi harga produk Tiongkok yang 40% lebih murah. Hal yang sama kini mulai merembet ke industri otomotif. Brand-brand legendaris Eropa mulai melihat pangsa pasar mereka tergerus, bukan karena produk mereka buruk, tetapi karena produk Tiongkok sudah cukup baik dengan harga yang jauh lebih masuk akal bagi kantong masyarakat umum. Kelebihan kapasitas ini bukan sekadar kesalahan perhitungan ekonomi, melainkan alat geopolitik untuk menggeser pusat gravitasi industri dunia secara paksa. Dengan mematikan kompetitor di negara lain melalui harga rendah, Tiongkok bertujuan untuk menjadi pemasok tunggal yang dominan dalam rantai pasok global masa depan. Jika industri barat benar-benar runtuh karena tekanan deflasi ini, maka dunia tidak akan punya pilihan lain selain bergantung sepenuhnya pada produk-produk dari Tiongkok. Inilah fase krusial dari kiamat brand global, di mana efisiensi ekstrem dari satu negara mampu melumpuhkan seluruh tatanan ekonomi yang sudah ada selama puluhan tahun. Label Made in China seringkali diidentikan dengan barang tiruan berkualitas rendah yang hanya mengandalkan harga murah untuk menarik pembeli. Namun, pandangan ini sekarang sudah sangat kedaluarsa dan menjadi jebakan bagi mereka yang meremehkan kekuatan industri Tiongkok hari ini. Dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, Tiongkok telah melewati fase imitasi dan masuk ke fase inovasi mandiri. Mereka tidak lagi hanya meniru desain iPhone atau Mercedes. Sebaliknya, sekarang kita mulai melihat brand-brand barat yang mulai meniru fitur-fitur unik yang pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan Tiongkok. Sektor kendaraan listrik EV adalah bukti paling nyata dari pergeseran ini. Brand-brand Tiongkok seperti NIO, Zeekr, atau Xiaomi kini menjadi pemimpin dalam hal integrasi ekosistem digital di dalam mobil. Mereka memandang mobil bukan lagi sebagai alat transportasi mekanis, melainkan sebagai perangkat pintar di atas roda. Inovasi seperti integrasi kecerdasan buatan yang mulus, sistem hiburan futuristik, hingga teknologi baterai yang bisa ditukar dalam hitungan menit adalah standar yang kini didikte oleh Tiongkok, bukan oleh pabrikan di Detroit atau Wolfsburg. Brand barat kini terpaksa berlari mengejar standar baru yang diciptakan oleh pesaing timur mereka di bidang teknologi konsumsi lainnya. Kita melihat dominasi serupa. Brand seperti DJI kini memegang hampir 70% pasar drone global karena teknologi penerbangan dan sensor mereka yang tidak tertandingi oleh pesaing manapun di barat. Huawei, meskipun dihantam sanksi berat, tetap menjadi pemimpin dunia dalam jumlah paten teknologi 5G dan mulai merambah ke teknologi chip yang sangat kompleks. Kesadaran global mulai berubah. Konsumen kini membeli brand Tiongkok bukan karena mereka tidak mampu membeli brand barat, tetapi karena mereka merasa brand Tiongkok menawarkan inovasi yang lebih segar dan fungsionalitas yang lebih tinggi. Transformasi citra ini adalah pukulan telak bagi brand global barat yang selama ini menjual prestis dan warisan sejarah sebagai nilai jual utama mereka. Di dunia yang semakin teknosentris, nilai sejarah sebuah brand menjadi kurang relevan dibandingkan kemampuan brand tersebut untuk memberikan solusi teknologi paling mutakhir. Saat Made in China mulai identik dengan the future, maka narasi superioritas barat resmi berakhir. Kiamat brand global terjadi saat konsumen tidak lagi merasa bangga menggunakan logo barat, melainkan lebih bangga menggunakan teknologi yang benar-benar mengubah cara mereka hidup dan bekerja. Sejarah geopolitik modern akan mencatat periode ini sebagai waktu di mana sanksi ekonomi yang dimaksudkan untuk melumpuhkan musuh justru menjadi pemicu kemandirian yang luar biasa. Saat pemerintahan Amerika Serikat mulai membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi chip canggih dan perangkat lunak tertentu beberapa tahun lalu, banyak yang memprediksi bahwa industri teknologi Tiongkok akan mengalami kemunduran besar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Sanksi tersebut menjadi alarm bagi Beijing bahwa ketergantungan pada teknologi barat adalah kelemahan strategis yang harus segera diakhiri. Dengan segala cara, upaya AS untuk memutus akses Huawei terhadap layanan Google dan chip premium justru memaksa perusahaan tersebut untuk menciptakan ekosistem perangkat lunaknya sendiri, yakni harmonious, dan berinvestasi besar-besaran pada desain chip mandiri. Dalam waktu singkat, Tiongkok mampu membangun rantai pasok semikonduktor internal yang kini mulai mampu memproduksi chip yang sangat mumpuni tanpa melibatkan satupun teknologi dari Amerika. Sanksi ini bukannya menghentikan Tiongkok, melainkan justru mempercepat lahirnya pesaing teknologi yang sepenuhnya merdeka dari pengaruh dan kontrol Washington. Sebuah skenario yang paling ditakuti oleh para ahli strategi di barat. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai splinter net atau dunia teknologi yang terbelah, di mana Tiongkok kini memiliki standar teknologi, sistem pembayaran, dan infrastruktur cloud-nya sendiri yang terpisah dari ekosistem barat. Hal ini menjadi bumerang bagi perusahaan-perusahaan Amerika seperti Intel, Nvidia, atau Apple yang kini kehilangan pasar terbesar mereka di Tiongkok, sekaligus harus menghadapi pesaing lokal yang kini didukung penuh oleh semangat nasionalisme dan dana pemerintah yang tak terbatas. Sanksi tersebut secara efektif telah menutup pintu negosiasi dan memaksa Tiongkok untuk menjadi kekuatan teknologi yang mandiri secara total. Jebakan sanksi ini akhirnya mempercepat kiamat bagi brand global barat karena mereka tidak lagi memiliki pengaruh atau daya tawar di pasar Tiongkok. Di sisi lain, teknologi mandiri Tiongkok mulai diekspor ke negara-negara lain yang juga khawatir akan tekanan politik Amerika, menjadikan Tiongkok sebagai penyedia alternatif teknologi yang bebas sanksi barat. Saat pengaruh teknologi AIS mulai terkikis di panggung global, maka nilai dan kekuatan brand-brand mereka akan ikut merosot. Tiongkok telah membuktikan bahwa mereka bisa bertahan dan bahkan berkembang di bawah tekanan, mengubah hambatan menjadi tangga menuju puncak kepemimpinan dunia. Saat strategi ekonomi dan teknologi mulai gagal menahan laju Tiongkok, negara-negara barat kini mulai beralih ke cara-cara lama yang ironisnya dulu selalu mereka kritik, proteksionisme dan tarif impor yang sangat tinggi. Amerika Serikat telah menerapkan tarif hingga 100% untuk kendaraan listrik dari Tiongkok. Sementara Uni Eropa mulai melakukan penyelidikan subsidi dan berencana menerapkan pajak tambahan yang serupa. Langkah-langkah ini adalah bentuk pertahanan putus asa untuk menyelamatkan industri lokal mereka yang sudah tidak mampu lagi bersaing secara sehat di pasar terbuka melawan efisiensi manufaktur Tiongkok. Namun, proteksionisme ini adalah pedang bermata dua yang justru bisa mempercepat keruntuhan brand-brand tersebut di jangka panjang. Dengan menerapkan tarif tinggi, pemerintah di barat sebenarnya sedang memaksa rakyat mereka sendiri untuk membayar harga yang jauh lebih mahal demi teknologi yang seharusnya sudah murah. Hal ini menghambat adopsi teknologi hijau dan digital di masyarakat mereka sendiri. Sementara di bagian dunia lainnya, konsumen menikmati kemajuan teknologi Tiongkok dengan harga yang terjangkau. Hal ini menciptakan kesenjangan daya saing. Masyarakat barat akan terjebak dengan produk lokal yang mahal dan kurang inovatif karena tidak adanya kompetisi yang memaksa mereka untuk berkembang. Selain itu, proteksionisme ini memancing pembalasan dari Beijing yang bisa sangat merusak bagi perusahaan barat yang masih memiliki kepentingan besar di Tiongkok. Jika Tiongkok membalas dengan membatasi akses bahan baku atau menaikkan pajak bagi brand mewah Eropa, maka perusahaan-perusahaan tersebut akan kehilangan sumber pendapatan utama mereka yang selama ini menopang operasional global mereka. Brand-brand barat kini terjepit di antara dua pilihan pahit, membiarkan diri mereka dihancurkan oleh efisiensi Tiongkok di pasar bebas, atau berlindung di balik tembok proteksionisme, yang pada akhirnya akan membuat mereka menjadi tidak relevan di panggung dunia, yang sesungguhnya ini adalah tanda-tanda akhir dari era perdagangan bebas yang dulu diagung-agungkan oleh Barat, saat mereka masih mendominasi segalanya. Sekarang, saat posisi mereka terancam, mereka merobek aturan main tersebut demi kelangsungan hidup jangka pendek. Kiamat brand global menjadi semakin nyata saat sebuah industri tidak lagi mampu bertahan tanpa bantuan subsidi dan proteksi dari pemerintahnya. Sejarah menunjukkan bahwa industri yang diproteksi secara berlebihan biasanya akan menjadi malas, tidak inovatif, dan pada akhirnya akan runtuh saat tembok pelindungnya tidak lagi mampu menahan beban realitas.
Ekonomi global, kita kini berada di titik balik. Sejarah di mana hegemoni industri yang telah berlangsung selama 100 tahun sedang berganti kulit secara dramatis. Kiamat brand global yang kita bahas hari ini bukanlah peristiwa yang terjadi dalam satu malam, melainkan hasil dari akumulasi kerja keras, strategi jangka panjang, dan keberanian Tiongkok untuk menantang tatanan yang sudah mapan. Kita sedang bergerak meninggalkan dunia unipolar yang didikte oleh selera dan standar barat, menuju dunia multipolar di mana efisiensi, kecepatan inovasi, dan penguasaan rantai pasok dari timur menjadi hukum tertinggi yang baru. Pesan penting bagi kita semua, khususnya di Indonesia, adalah bahwa dunia sedang berubah dan kita tidak boleh hanya menjadi penonton yang pasif. Kita harus mampu melihat di balik narasi perang dagang ini untuk memahami bagaimana sebuah bangsa mampu mentransformasi dirinya dari pusat buruh murah menjadi pemimpin teknologi dunia. Pelajaran tentang integrasi industri, penguasaan hulu ke hilir, dan investasi besar-besaran pada riset adalah sesuatu yang harus kita adaptasi jika kita ingin menjadi pemain kunci dalam tatanan dunia yang baru ini. Bukan sekadar pasar bagi produk asing, bagi brand-brand barat. Masa-masa keemasan di mana logo mereka secara otomatis menjamin kesuksesan sudah berakhir. Mereka kini harus berjuang di medan perang yang tidak lagi memihak mereka, melawan pesaing yang memiliki energi lebih besar, biaya lebih rendah, dan kecepatan yang lebih tinggi. Kiamat ini mungkin menyakitkan bagi mereka yang terbiasa dengan status quo. Namun bagi dunia secara keseluruhan, ini adalah awal dari era persaingan yang lebih ketat yang pada akhirnya akan menghasilkan inovasi yang lebih bermanfaat bagi umat manusia secara luas. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini di Geonusa Jurnal. Kami berharap analisis ini memberikan perspektif baru bagi Anda dalam melihat dinamika kekuatan dunia yang sedang bergeser di depan mata kita. Jangan lupa untuk mendukung kanal ini dengan klik like, subscribe, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah brand barat masih bisa bangkit kembali? Ataukah era dominasi mereka benar-benar sudah berakhir? Saya nama Anda. Sampai jumpa di analisis geopolitik selanjutnya.